Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menjumpai Anda dalam program Bible Everyday. Dan hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-9. Ada beberapa tulah yang dicatat di dalam pasal yang ke-9 ini. Tulah yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak. Tulah ke-6 barah atau penyakit yang mengerikan. Dan tulah yang ke-7 adalah hujan es. Saya akan mengajak kita belajar dari tulah yang ke-7, yaitu hujan es ini. Jadi jangan bayangkan bahwa ini hanya seperti ketika Anda mungkin pernah mengalami butiran-butiran es kecil dari langit itu jatuh ke bumi. Tidak sesederhana itu, tidak segampang itu, atau tidak sekecil itu. Saya ingin bacakan kepada saudara semuanya di dalam ayat yang ke-23 tentang tulah ke-7 hujan es ini. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es. Jadi tidak hanya hujan es, tapi disertai guruh. Dan api pun menyambar ke bumi. Lebih dahsyat lagi, api juga diturunkan ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Ini sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi di Mesir, sebuah peristiwa yang sangat menakutkan. Kita mengerti dengan persis kalau alam mengamuk itu sangat menakutkan. Kalau gunung api sampai meletus itu sangat menakutkan. Kalau ombak menggulung-gulung itu sangat menakutkan. Kalau angin puting beliung datang itu menakutkan. Tapi segala peristiwa alam itu tidak bisa menyamai apa yang pernah terjadi di Mesir, yaitu ketika Tuhan memberikan tulah hujan es. Bayangkan seluruh negeri Mesir itu dihujani dengan es. Tentu saja jangan Anda bayangkan ini sebesar kerikil. Bayangkan batu-batu es itu diturunkan dari langit. Betapa hebat kerusakannya, betapa hebat kengeriannya. Tidak cuma itu, api turun dari langit berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Sebuah pemandangan yang mengerikan, sebuah pemandangan alam yang sangat menakutkan. Apa respon Fir'aun? Respon Fir'aun adalah seperti ini, ayat yang ke-27. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guruh yang sangat dahsyat, dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Surprise. Di titik ini Fir'aun mengaku dosa kepada Tuhan. Fir'aun dalam tanda kutip bertobat, karena Fir'aun berkata, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan yang benar, aku dan rakyatku yang salah. Kamu boleh membawa bangsa Israel pergi dari Mesir." Bahkan dia berkata, "Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Seolah-olah kalau kita mendengar Fir'aun berkata demikian, mungkin kita berpikir Fir'aun benar-benar bertobat, mengakui kesalahannya. Tapi coba perhatikan ayat yang ke-29. Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan." Sekali lagi, Tuhan yang menurunkan kuasa, Tuhan yang menyatakan hujan es dan api. Pada saat yang sama, kuasa itu bisa membuat hujan es itu berhenti, api itu berhenti. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-30, tapi sekarang coba perhatikan. "Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah." Musa berkata kepada Fir'aun, "Tapi sebetulnya kami mengerti bahwa sesungguhnya engkau belum takut kepada Tuhan. Engkau tidak benar-benar bertobat."
Apakah yang dikatakan Musa itu benar? Coba perhatikan ayat yang ke-34. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Lagi-lagi benar bahwa hati Fir'aun sudah sedemikian keras. Dia melihat akibat, maka seolah-olah dia bertobat. Tapi begitu akibat itu sudah tidak dirasakan lagi, kelihatan aslinya, dia kembali kepada dosanya. Dia tetap mengeraskan hati dan tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Bukankah apa yang dilakukan Fir'aun ini kerap kita lakukan juga sebagai orang Kristen? Berapa kali kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, dan ketika dosa harus berhadapan dengan konsekuensi atau akibat, maka kita melihat banyak orang Kristen bertobat kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan supaya dijauhkan dari segala macam akibat ini. Dan begitu Tuhan mengampuni dan Tuhan menolong, Tuhan melepaskan dari segala macam akibat yang buruk yang menimpa kepada mereka. Peristiwa Fir'aun terulang kembali. Orang Kristen yang sama melihat sudah tidak mengalami penderitaan. Apa yang dilakukan? Kembali ke dosa yang sama. Kembali ke dosa yang sama. Jadi sebetulnya dia tidak benar-benar bertobat. Seolah-olah dia bertobat, tapi sebetulnya dia hanya tidak mau menanggung akibat dari dosa yang dia lakukan. Begitu tidak mengalami sebuah akibat, maka dia akan kembali bertekun dalam dosanya. Ini orang Kristen tobat tapi kumat. Kapan tobat? Ketika mengalami penderitaan akibat dosa yang dia lakukan. Kapan kumat? Ketika merasa penderitaan itu sudah tidak menimpa mereka lagi. Persis seperti siklus yang pernah terjadi dalam sejarah Israel di zaman hakim-hakim. Ketika mereka sungguh-sungguh bertobat, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tapi begitu pulih keadaan mereka, mereka kembali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan begitu mereka jatuh dalam penyembahan berhala, maka Tuhan mengizinkan bangsa lain menindas mereka, menjajah mereka dan membuat mereka menderita. Mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan, mereka menyatakan bertobat. Tuhan kirim hambanya, angkat hakim-hakim yang membebaskan mereka. Dan begitu keadaan mereka pulih, kembali mereka menyimpang dari jalan Tuhan, kembali bertekun dengan dosa, menyembah Allah-Allah lain. Dan proses siklus seperti itu bergulir terus. Hati-hati kalau kita memiliki siklus seperti itu, bertobat tapi sungguh-sungguh tidak bertobat, hanya takut dengan akibat. Hari ini belajar dari Keluaran pasal yang ke-9 ini. Kalau kita bertobat, hendaknya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya karena takut menanggung akibat saja. Tuhan berkati.